Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rizky, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang insentif. Apa itu insentif? Insentif adalah tambahan berupa uang, barang, paket wisata, dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Selain pemberian uang dan barang, arti insentif juga dapat diberikan dalam bentuk lain seperti pinjaman, tambahan tunjangan, dan promosi jabatan. Terdapat beberapa pengertian insentif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan, pengertian insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Yang kedua, menurut Hijrahman, insentif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda karena prestasi kerja yang berbeda. Yang ketiga, menurut Aderew F. Sikula, pengertian insentif adalah sesuatu yang mendorong atau memiliki kecenderungan untuk merangsang sebuah kegiatan kerjasama. Ada pula contoh insentif. Yang pertama, insentif finansial, yaitu berbentuk bonus, komisi yang dihitung berdasarkan penjualan yang melebihi standar, pembayaran yang ditangguhkan. Yang kedua, insentif non-finansial, yaitu misinya hiburan, pendidikan, latihan, ujian, terjaminnya tempat kerja, terjaminnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Kesimpulannya yaitu, insentif adalah pemberian dari perusahaan di luar gaji. Bagi karyawan, arti insentif sangat penting sebagai tambahan penghasilan. Bentuk-bentuk insentif. Insentif individu. Insentif individu diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan perusahaan atas kinerja dan produktivitas yang dilakukan. Insentif tim. Insentif tim diberikan oleh perusahaan kepada tim yang mencapai target yang ditentukan. Insentif organisasi. Insentif organisasi diberikan jika kinerja perusahaan melampaui target yang direncanakan. Perbedaan insentif dan gaji. Gaji adalah hak pokok karyawan yang sudah bekerja pada suatu perusahaan. Sedangkan insentif adalah lebih ke arah motivasi atau stimulus bagi karyawan untuk mampu meningkatkan performanya dalam bekerja. Jenis-jenis insentif. Insentif positif. Insentif positif adalah insentif yang memberikan jaminan positif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Contohnya promosi, ujian, dan pengakuan. Insentif positif terbagi menjadi dua, yaitu insentif moneter yang berupa uang, insentif non-moneter yang tidak dengan uang. Insentif negatif. Insentif negatif adalah insentif untuk memperbaiki kesalahan atau standar seseorang. Contohnya penurunan pangkat, denda, dan hukuman. Manfaat pemberian insentif bagi perusahaan. Yang pertama, karyawan lebih giat bekerja. Saat rutin memberikan insentif kepada karyawan yang memiliki kinerja baik, para pekerja lain juga akan ikut berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang baik pula. Hal tersebut tentu secara langsung dapat membuat karyawan untuk bisa bekerja dengan lebih giat, semangat, dan juga cepat. Yang kedua, karyawan lebih disiplin. Saat semua karyawan sudah memiliki etis kerja yang baik, maka persaingan untuk bisa mendapatkan insentif adalah melalui kinerja yang disiplin dan kreatif. Berbagai macam tipe insentif karyawan yang berlaku di perusahaan antara lain bonus. Bonus merupakan jenis insentif yang banyak diberlakukan di berbagai perusahaan. Komisi seringkali disamakan dengan bonus. Profit sharing, jaminan sosial, gain sharing, insentif non-finansial, time of benefit, dan program pelayanan karyawan. Mengapa insentif dapat meningkatkan kinerja karyawan? Karena pemberian insentif dalam instansi, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, sangat bermanfaat untuk bisa meningkatkan kinerja pegawai. Karena insentif dapat meningkatkan keyakinan pegawai bahwa prestasi yang tinggi akan menghasilkan imbalan dan untuk dapat mengikuti segala perkembangan yang ada.
Ada pula tujuan insentif bagi karyawan, yaitu pendapatan tambahan dapat ditabung, investasi, atau membeli barang yang sudah lama diinginkan. Insentif dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi kerja karyawan, sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi, sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang sehat. Kompetisi sehat antar karyawan juga dapat mengasah kreativitas dalam bekerja efektif. Ada pula tujuan insentif bagi perusahaan, yaitu karyawan berkualitas merupakan aset penting perusahaan. Insentif dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah karyawan yang berkualitas pindah ke perusahaan lain. Penerapannya juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu, serta meningkatnya hasil usaha. Jenis insentif berdasarkan bentuknya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu materi dan non-materi. Materi yaitu insentif jenis ini adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, peningkatan layanan asuransi dan jaminan hari tua. Non-materi, insentif berbentuk non-material adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. Berdasarkan bentuknya, insentif dibedakan menjadi tiga, yaitu insentif bentuk uang, lingkungan kerja yang baik, dan dalam bentuk partisipasi. Berikut masing-masing penjelasannya. Insentif bentuk uang, pegawai umumnya lebih memilih menerima insentif dalam bentuk uang karena bentuknya praktis. Dana hasil bonus dapat digunakan kebutuhan hidup pegawai tersebut terpenuhi. Insentif berbentuk lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik kadang tidak ternilai harganya dengan hal material. Lingkungan kerja yang suportif memacu motivasi karyawan dan mendukung kenyamanan dalam bekerja dan peningkatan prestasi kerja. Yang terakhir, ada pula beberapa indikator pemberian insentif. Untuk menetapkan standarnya, biasanya perusahaan mengacu pada indikator-indikator dasar. Secara umum, indikator pemberiannya adalah kinerja pegawai, pegawai yang dapat menunjukkan hasil melebihi target, pegawai yang mampu merealisasikan ide untuk pengembangan perusahaan, waktu kerja efektif, waktu kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya, senioritas karyawan, masa kerja seseorang karyawan di sebuah perusahaan menunjukkan loyalitas sehingga berpengaruh terhadap besaran yang akan diterima. Kebutuhan pegawai, terkadang karyawan bisa saja sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, sehingga sedang membutuhkan bantuan. Bantuan perusahaan dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja lagi secara optimal. Keadilan dan kelayakan. Perusahaan juga sering memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan jasa yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut. Evaluasi jabatan karyawan, tingkat jabatan seorang karyawan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah yang diberikan. Tentunya yang kita bayangkan saat ini adalah ketika seseorang karyawan berupaya mengejar sebuah target tertentu dalam pekerjaannya, dan ternyata dia mampu mencapainya dan melampauinya. Nah, maka dia akan mendapatkan imbalan. Itulah kata lain dari insentif. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 4 mengenai insentif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.